Selamat datang di podcast Jam Lembur. Kerja terus mati belakangan bersama gua Andri. Dan hari ini tidak ada Om Wahyu yang menjadi co-host karena Om Wahyu pengkhianat. Dia nggak mau datang hari ini, nggak tahu dia kemana. Tapi gue ditemani oleh seorang wanita yang mungkin Anda sebenarnya followers dari akun Instagram yang dia kelola. Akun Instagramnya Mbak Cumi. Dan ini adalah orang di balik akun Mbak Cumi, Olivia Sim. Apa kabar, Olive? Baik-baik aja. Baik-baik aja. Ya, halo. Gue sebenarnya udah pernah podcast sama Osim di Talk to Talk. Jadi waktu itu kita bahas tentang ini ya, kenapa lu bikin akun Mbak Cumi segala macem. Dan lu juga kenapa ternyata Osim seorang balerina, dia juga dancer K-pop juga. Itu sudah pernah dibahas di Talk to Talk. Jadi kalau Anda pengen tahu, nanti bisa ada linknya kan di sebelah mana nih? Sebelah description atau di sebelah kiri bisa kan suka ada itu tuh. Ada kartu. Nah, tapi hari ini kita nggak mau bahas itu. Kita lebih mau bahas tentang ini karena ada masuk pertanyaan DM dan email. Biasa kita nih sekarang ada tanya merch. Jadi followers e-commerce ini memberikan pertanyaan atau curhat lah ya. Nah, sekarang ini yang masuk ada lagi nih. Ini gue compile karena ada beberapa orang yang menanyakan hal ini. Sekarang kan lagi susah nih ya. Lagi inflasi di mana-mana, harga mahal. Dan kemarin juga BBM baru naik, Pertalite 10.000. Gue kemarin isi 200.000, itu dikit banget dapetnya. Setengah kali ya. Berkurang lumayan banyak. Nah, gue pengen nanya sama Osim nih, karena for information, Osim ini adalah orang yang banyak terlibat di dunia finansial, kerjaannya juga di bidang finansial, dan dia punya gelar CFA, Certified Financial Analyst. Jadi harusnya dia ini cukup kompeten ya, bukan cukup, sangat kompeten untuk membahas tentang hal ini. Nah, Liv, kita nih lagi susah nih. Tadi kan gue juga bilang gue isi bensin 200.000 nggak bisa dapat banyak, paling cuma 20 liter doang kalau pakai Pertalite. Gimana nih ya kita mengakali lah, gue nggak bisa bilang mengatasi lah ya. Kalau mengatasi susah lah karena gue harus jadi bagian dari pemerintahan. Mengakalinya gimana ini nih? Karena barang-barang pasti akan naik semua. Apakah dengan investasi kah? Tapi investasi yang seperti apakah? Takutnya nanti bodong. Gimana nih, Liv? Oke, jadi sebelumnya ini gue ngasih tahu dulu ya. Jadi biasanya orang tuh kalau dia punya gelar di suatu bidang dan dia punya pekerjaan di bidang itu, contohnya akuntan gitu ya, itu biasanya keuangannya hancur. Keuangan pribadi dia hancur biasanya. Tapi ya ngasih ide jago gitu. Ngasih ide jago. Iya, ngasih ide jago. Jadi tapi, maksudnya keuangan lu hancur nih. Itu kayaknya udah bukan secret ya. Iya, oke. Kalau follower gue tahu lah, gue selalu bokeh. Oke, follower selalu bokeh. Follower lu yang bokeh atau lu yang bokeh? Gue yang bokeh. Oh, lu yang bokeh. Oke. Ya, tapi anyway kalau untuk mengatasi ya gue selalu percaya kalau jadi sebenarnya tuh secara struktural ya inflasi itu perlu sebenarnya. Jadi inflasi ini perlu. Inflasi itu kan setiap negara tuh tetap harus ada inflasi. Alasannya gampang aja gitu. Misalnya inflasi itu adalah bukan masalah. Atau misalnya inflasi itu sangat tidak diinginkan gitu ya. Kenapa Jepang sekarang kayak gitu? Kenapa orang Jepang selalu bilang negara mereka tuh stagnan gitu? Itu karena mereka tuh mengalami lawan kata dari inflasi, yaitu deflasi. Iya, jadi harganya setiap tahun turun gitu. Nah itu sebenarnya bahaya banget gitu. Inflasi is needed and is natural in any functioning economies gitu. Oke. Contohnya nih gampang aja nih, lu mau beli rumah, ya kan, untuk lu tinggal. Tapi tiap tahun harganya turun. Lu nunda mulu kan, tahun depan aja lah gue beli. Nah tahun ini 90, tahun depan 80 juta gitu. Tapi tahun depannya lagi 70, ntar aja deh gitu. Lama-lama jadi nggak beli. Iya sih. Iya. Tapi kan harga rumah kenyataannya properti naik terus kan? Betul, karena inflasi gitu. Dan karena sebenarnya emang inflasi itu sebenarnya diperlukan gitu. Tapi kan what level ya yang oke gitu. Jadi ideally inflasi itu harga barang naik, company cuan dong ya kan. Company cuan, ideally itu ada yang dipass on ke gaji, which balik ke lu. Oke. Ya kan. Jadi ini kan semua cycle gitu kan. Balik ke lu lagi, jadi harusnya you can afford it gitu. Iya. Tapi kan kenyataannya belum tentu kayak gitu kan. Ya mungkin gaji lu naik ya? gaji
Iya nih. Gaji gue di sini belum naik sih. Ini masalahnya orang-orang ini pertanyaannya sebenarnya kenapa gaji dia nggak naik sebenarnya gitu. Iya kan. Iya sebenarnya. Kan the problem is naik semua nih, kebutuhan naik. Gue yakin nih mulai minggu depan pasti nih, let's say gini lah, ini kopi tadi beli harga 20 ribuan, ya kan? Nggak nyampe tadi, ini 20 ribu something lah, 20 ribu something. Bisa jadi 30 ribu nih ntar nih. Jauh dong, ya kan? Kan kita nggak tahu, karena biasa dengan kenaikan BBM biasa tuh beriringan dengan kenaikan bahan pokok segala macam. Iya, karena BBM itu adalah ini kan dia input cost kan, jadi untuk semua produksi tuh biasanya perlu BBM gitu ya. Jadi misalnya even Gojek lu aja nih, lu pakai, kita pesan pakai Gojek ya. Itu kan ntar juga mesti bayar bensin kan. Oh iya, sekarang apalagi ada service fee, bla bla bla. Gitu. Jadi mahal. Ya bisa dibilang pasti naik sih yang lain-lainnya gitu. Ya, tapi ya sebenarnya harusnya tuh disalurkan ke gaji. Tapi kalau gajinya tuh harusnya tidak naik sebanyak itu gitu, karena kan company juga simpen untuk profit juga gitu kan. Nah, untuk ngakalinnya sebenarnya there's a lot of things you can do ya. Yang pasti ya jangan sampai ada uang yang disimpan aja gitu kan. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita punya uang di bank tapi kita nggak apa-apain, itu kan sementara orang lain grow their wealth gitu tapi kita enggak, itu kan sama aja kita kayak kena dilusi ya gitu in terms of purchasing power gitu. Tapi gue ngomong gini, tapi sebenarnya gue juga banyak duit yang nggak ngapa-ngapain. Iya. Ini kerjaan lu ini nih, profesi lu ini nih, lu tuh mirip kayak orang lagi dicurhatin tentang masalah cinta. Iya. Tapi di jomblo. Iya, tapi di jomblo. Nah itu dia. Lu jago kasih, lu harus begini-begini, tapi ketika disuruh praktekin ke diri sendiri, kok susah ya. Iya. Ya gue juga gitu sih, gue sering ngasih orang ini nasihat cinta, padahal gue sendiri nggak ada cowok. Tapi by this time kayak udah gak ada yang dengerin gue sih. Oke. Iya. Tapi by the way back to investment. Jadi kalau misalnya lu cuma mau ngalahin inflasi doang nih, misalnya inflasi itu cuman 3-4% gitu ya. Ya sebenarnya sih at the very basic level tuh lu invest something yang can give you 3-4% per annum gitu ya. Jadi istilahnya tuh uang lu juga grow together with the general rise in prices. Sebenarnya gitu. Nah, kalau lu masih muda nih, sepertinya lu masih muda kan? Masih. Ya, hampir 40 sih. Jadi ini kalau di CFA nih ya, rumusnya gini, 100 kurangin umur gitu. 100 kurangin umur. Oke, misal umur gua sekarang 39. 100 kurangin 39. Dibulutin ke 40 lah biar gua gampang hitungnya. Jangan dong. Kalau udah 4 itu berasanya tuh gua udah puber kedua harusnya kalau 40. Ya kita anggap aja 40 lah, 40 lah, oke lah. Jadi itu 60% harusnya lu masukin ke saham. 60% masukin? Iya. Harus 40%. Ke saham. Or risky asset yang punya risk reward returnnya tuh seperti saham gitu ya. Jadi kan kalau saham tuh risk rewardnya tuh tinggi gitu kan. Risk tinggi tapi dia juga memberikan reward yang tinggi gitu. Misalnya one year bisa 100% gitu. Sementara kalau lu beli obligasi cuman single digit gitu kan. Tapi obligasi lebih aman gitu. Misalnya gitu. Jadi lu bisa beli obligasi untuk 40%-nya, 60% tuh beli saham gitu. Itu kalau pakai ilmu CFA. Jadi 100 kurang umur sama dengan porsi masuk saham. Oh, berarti kalau misalnya umurnya let's say 20 tahun, 100 kurang 20, 80% masuk saham. 80% masuk saham. Lebih gede lagi dong. Iya, soalnya dia sebenarnya logiknya gampang aja sih. Logiknya tuh dengan lu makin ini ya, bukan tua ya, makin mature gitu ya. Oh, oke, makin mature. Gue suka kata-kata makin mature, bukan makin tua. Lu makin mature itu you have more dependency lah ya. Ada orang yang rely sama lu, misal lu ada istri atau ada anak gitu. Dan your time, gue gak mau bilang your time on earth sih, tapi ya you have less capability to wait lah gitu ya. Ntar kalau lu masih muda nih, misalnya lu punya investment nih, misalnya invest crypto jadi tiba-tiba jadi 0 gitu ya. Ya lu masih muda, lu umur 20 gitu loh ya, lu masih bisa kerja lagi gitu. Jadi you have time gitu, because you're younger you can take more risk gitu. Tapi lu umur lu semakin mature itu the amount of risk that you can take itu juga menurun gitu. Ya itu alasannya sebenarnya. Oke. Satu lagi sebenarnya tergantung pekerjaan lu gitu. Tergantung pekerjaan. Jadi misalnya gue nih dulu kerja di bank kan. Jadi pekerjaan gue tuh sangat memiliki korelasi yang tinggi dengan pasar saham. Itu harusnya gue nggak terlalu banyak masukin saham. Kenapa? Bukannya justru lu kerja di pasar saham, lu juga harusnya ikut terlibat nih? Benar, sebenarnya begitu gitu. Tapi dia jadi dari segi risk perspektif itu ya, dari segi resiko lu jadi sangat risky banget gitu. Udah
gaji gue tergantung saham, investasi gue saham juga gitu. Jadi kalau misalnya sahamnya jeblok, gimana gitu kan? Iya, jadi harusnya tuh lu tuh diversifikasi gitu. Kalau lu emang exposure ke saham tinggi itu lu banyak beli obligasi misalnya atau lu deposito aja. Sebenarnya gitu. Iya. Ini juga untuk mengurangi ini ya, stres lu juga soalnya kan. Iya, dan untuk mengurangi stres juga, ngeliatin terus gitu lah ya. Oh iya. Soalnya lu udah ngurusin saham orang, terus lu juga nyebur ke saham, pakai saham sendiri, duit sendiri. Kalau dua-duanya nyemplung yang nggak lucu gitu kan. Iya. Nah, ada satu lagi nih sebenarnya strategi finansial nih, mungkin yang banyak yang belum tahu ya. Gue tahu juga sih, dan gue menerapkan ini sebenarnya. Oh, kalau ini diterapin? Iya, ini diterapin. Oke, ini diterapin, oke. Jadi kalau lu investment nih, misalnya lu targetnya, lu pengen per tahun tuh lu pengen grow 50% gitu. Pengen dapet return 50%. Nah, itu sebenarnya tuh ada dua cara gitu. Cara pertama adalah lu ambil investment yang emang expected returnnya tuh 50% gitu. Misalnya satu saham gitu. Satu emiten nih maksudnya? Iya. Satu emiten saham ya? Iya, misalnya satu saham lah gitu. Atau the other way itu lu bisa pakai strategi barbell namanya. Barbell? Jadi kalau barbell tuh kan rangkainya gini ya, gini terus ya ada tiangnya, ada platnya dua. Apa yang bola dua gitu lah ya, bola pemberat gitu ya. Jadi strateginya tuh adalah daripada lu ngambil satu investasi yang 50%, lebih baik lu split jadi dua. 50%. Yang satu tuh yang risky banget, yang expected return-nya tuh 200%. Nah, yang satu yang sangat safe lah gitu. Oh, kayak blue chip gitu lah ya. Iya, yang satu yang sangat safe gitu. Jadi kenapa ini lebih oke daripada yang cuma satu gitu? Karena ini tuh jadi dia tuh ada misalnya ekonomi bagus banget gitu. Ya lu punya investment yang sangat risky ini memberikan return gede banget gitu ya. Sementara yang satu lagi yang aman banget mungkin nggak seberapa gitu. Tapi kalau misalnya ekonomi buruk banget nih, at least lu masih ada yang aman gitu. Kalau lu yang 50%, lu kecemplung semua gitu. Jadi ini semacam diversifikasi lah gitu ya. Iya. Ini kan kayak prinsip sama itu juga kan, jangan don't put your all eggs under one basket kan. Iya, betul. Don't put your eggs in one basket. Iya. Ya cuman pertanyaannya begini nih, biasanya kan kalau inflasi begini nih, otomatis ya biasanya kalau yang gue lihat ya, nilai tukar rupiah sama dolar US tuh biasa tuh juga melemah tuh, biasanya. Nah biasanya itu juga pengaruh di saham nih, saham juga pada ikut-ikutan turun, apalagi kalau bulan-bulan seperti ini nih biasanya lagi fase biris ya, lagi menurun nih, saham-saham lagi masih pada belum naik lah. Nah kalau itu saham masih tetap oke kah atau gimana? Nah sebenarnya ini lebih sederhana ya. Jadi kalau misalnya kita ada ketakutan ya, which is kita selalu takut sih. Kalau rupiah itu melemah ya terhadap US dollar, itu adalah lu invest saham yang mata uang fungsionalnya itu adalah US dollar. Gampang banget, komoditas pokoknya. Komoditas, oke. Iya, karena mereka semua dijual pakai USD. Oh, oke. Sementara kalau properti lu pakai rupiah kan. Iya. Kalau misalnya consumer lah ya. Consumer itu dijualnya pakai rupiah kan. Lu beli Head and Shoulder pakai rupiah nih gitu. Nah, tapi itu bahan bakunya jangan-jangan ada yang diimpor gitu. Oh, justru malah jadi cost lebih mahal. Iya, tapi nggak semua consumer ya. Ini cuma mungkin beberapa consumer lah gitu ya. Contoh ya. Ada yang dia malah impor gitu, dan impornya pakai US dollar gitu. Nah, ini kalau misalnya rupiah melemah, ini bakal kena banget dia gitu kan. Jadi dia harganya kalau sama gitu, tapi input cost-nya naik gitu. Jadi marginnya mengecil gitu. Jadi lu beli saham yang emang revenue-nya tuh US dollar. Kayak batu bara. Komoditi. Ya, komoditi. Minyak, gas segala macam. Minyak gitu ya. Minyak, gas, terus batu bara, palm oil ya. Palm oil juga kayaknya pakai USD atau pakai ringgit. Pokoknya USD lah carinya gitu. Nah, itu nggak apa-apa dia punya input cost pakai USD pun nggak masalah gitu. Soalnya sama-sama USD atas bawah. Atau kalau misalnya coal sih sebenarnya dia punya input cost mungkin lebih, ada yang USD tapi banyak rupiah juga karena kan bayar gaji pakai rupiah gitu. Nah, jadi bagus dia untuk sebagai hedging lah gitu. Iya. Masuk akal sih kalau memang perhitungannya gitu, bukan hanya karena lihat-lihat garis grafik doang kan sebenarnya kayak gitu. Iya, jadi kalau grafik itu bedanya ini fundamental sama technical ya. Kalau fundamental tuh kita milih, misalnya kita bilang gue mau yang bisa hedge against depreciation of rupiah gitu ya, makanya lu masuk komoditas gitu. Kalau technical tuh lebih ke arah kapan masuknya gitu loh. Jadi dia timing sih sebenarnya gitu.
rather than choice ya, lebih kayak timing. Choice juga sih kadang-kadang ada orang yang choice ya. Tapi kalau gue ngeliatnya tuh lebih technical, tuh lebih berguna untuk entry point lu tuh kapan gitu. Tapi gini, sekarang dengan kondisi seperti sekarang ini, apakah memang orang akan lebih jauh nahan duit kah? Yang penting pegang cash dulu, atau gimana nih? Karena kan kemarin pas lagi pandemi kan orang tuh berlomba-lomba kripto, apalagi NFT ya kan. Tapi sekarang setelah pandeminya reda malah pada jeblok semua kan. Nah, cuman sekarang pertanyaan gue, gimana Liv? Tadi kan lu emang kasih saran adalah saham, dan lu bilang suggestion lu saham yang komoditi karena perhitungan tadi ya, dengan US dollar segala macam kan. Nah, tapi apakah dengan nahan duit pun juga masih oke gak? Karena ya balik lagi, we need cash kan. Jadi gimana pun betul, gitu. Betul. Iya, sebenarnya ya we do need cash, makanya ya nggak mungkin semuanya kita investasiin lah ya gitu. Jadi untuk yang istilahnya working capital lu setiap bulan gitu berapa gitu ya, of course lu simpen di savings account ya, yang langsung bisa kapan aja tuh di withdraw gitu. Tapi ya sebenarnya untuk lu dapat, karena lu tetap perlu pendapatan kan, itu lu boleh consider bond sih sebenarnya. Bond, oke. Tapi ya pilih yang ratio mungkin di atas inflasi gitu ya. Jadi lu tetap protected lah gitu. Kalau di Amerika tuh mereka ada yang namanya iBonds, kayak inflation bonds. Itu tuh bagus gitu. Jadi dia punya prinsipal tuh grow together with inflation. Jadi lu tuh udah aman banget lah against inflation gitu. Kalau di US. Kalau di sini kayaknya kita belum ada produk yang seperti itu ya. Jadi kita bisa cari proksinya aja. Kayak misalnya yang tadi ya, misalnya lu beli saham perusahaan yang harganya tuh dia bisa naikin harga terus gitu. Misalnya Unilever kan dia bisa naikin harga terus gitu kan. Dan lu beli aja gitu karena itu consumer staples kan. Lu setiap hari lu perlu keramas, atau mungkin lu nggak keramas ya, sorry. Coba gue kayak salah ngomongin, coba. Nih, for information ya. Buat orang yang pelontos itu tetap keramas. Oh gitu ya? Iya, Jadi gue pengen nanya deh dulu, orang pelontos perlu keramas nggak? Karena gini, shampoo itu kan buat kulit kepala. Iya dong, bener dong. Bukannya buat rambut aja ya? Ya enggak hanya rambut doang, buat kulit kepala. Ketombe itu, ini pelajaran. Ketombe itu muncul karena kulit kepala, ya kan, kulit kepala yang ya rontok ya, kulit kepala ya kayak gitu. Itu kan jadi ketombe itu. Jadi bukan hanya rambut doang. Ya, jadi saya masih tetap pakai produk-produk dari Unilever. Mungkin Unilever produk-produknya mau taruh di display di sini, boleh silakan. Daripada kucing doang atau duit 100.000 dan yang bir haram ini. Dikit banget. Emang nggak sebanyak ketika masih ada rambut. Tapi at least kan gini kan, misalnya nih gue keluar nih, kan depan kan debu segala macem ya kan, polusi nempel kan, ya, tapi harus pakai. Apalagi polusi udara di Jakarta ini kan lagi parah-parahnya ini. Oke, gue baru tahu ya. Iya, gue gitu. kira sama ini pakai sabun aja bisa gitu. Sekalian gitu kan. Oh beda. Apalagi makin berumur ya, gue perawatan tuh makin lebih intens sekarang. Nah, oke, balik lagi nih. Iya. Balik lagi nih. Nah, berarti kan saham, bonds ya kan yang lu suggest nih. Kalau emas gimana emas? Kalau emas ya, emas actually to be honest gue nggak pernah beli emas sih, gue nggak pernah main. Oh, lu nggak pernah beli? Kayak logam mulia gitu nggak? Logam mulia gue nggak sih, komoditi enggak. Biasanya soalnya belinya tuh sebenarnya repot ya, bukan repot ya, tapi dia ada prosedur ekstra gitu loh. Iya. Jadi sebenarnya sekarang dengan udah ada kripto, lu beli kripto aja sih kalau pengen exposure kayak emas gitu, mungkin kayak Bitcoin. Oke nih, karena dia berbanding kebalik sama DXY. Iya. Nih gua kalau dulu mention tentang kripto nih, gua pengen masuk ke kripto nih. Teman kripto kan lagi hancur, ya kan. NFT juga, apalagi kemarin ada kejadian yang ya kalau yang ngikutin Twitter, we know ada salah satu influencer bilang, ada yang nanya ke dia, ini gimana nih nasib yang NFT begini? Lalu dia dengan entengnya menjawab, siapa suruh mau jadi exit liquidity-nya kita, gitu kan? Berarti kan lu kayak dijebak dong sama dia kan, quote unquote nih, lu dijebak sama dia. Ya kita ada gambar, basically NFT gambar kan. Iya. Gambar ya. Iya, gambar JPEG kan. Lu mau aja beli dan akhirnya ketika kita exit lu cuman tercemplung doang di situ. Itu kan gimana, Liv? Oke, masih bisa dipercaya nggak itu sebenarnya? Iya. Jadi terlepas dari, gue nggak tahu dia bercanda apa enggak ya, tapi mungkin bercanda sih. Mungkin bercanda ya. Iya, soalnya orangnya emang sarkas gitu. Ya, jadi ya mungkin aja dia bercanda gitu ya. And I think juga dia bercanda sih. Tapi mungkin ya a bit too far gitu ya. Tapi ya anyway, sebenarnya kalau masalah exit liquidity ya itu bukan cuman NFT atau crypto aja gitu.
gampang aja kita ngomong IPO, perusahaan IPO legit kan. Semua orang bilang IPO biasa lah, IPO keren gitu malahan ya kan. Itu apa bukan exit liquidity? That's also exit liquidity. Existing shareholder yang emang udah punya saham di sana ngejual saham ke lo, ke publik dengan harga yang lebih tinggi gitu. Lu juga exit liquidity dia gitu, tapi dia nggak ngomong gitu aja. Jadi sebenarnya you are already exit liquidity of everyone gitu loh. Tapi ya, jadi sebenarnya menurut gua tuh yang statement dia tuh yang mungkin di orang awam ya kalau dengar kayak wah gila kejam gitu. Tapi sebenarnya menurut gua dia faktual aja sih sebenarnya. Because every sale, any kind of public sale is an exit liquidity event. It is. Gitu. Lu beli saham dari orang lain secondary share, that's exit liquidity. Untuk orang itu gitu. Jadi sebenarnya itu faktual aja sih. Faktual. Iya, faktual itu. What he said itu benar gitu. Tapi ya mungkin caranya mungkin harus diperhalus gitu kali ya, terlepas dari itu ya. Mungkin narasinya. Iya. Cuman kan gini, kalau tadi lu ngomong saham itu kan at least gue tahu barangnya, gue tahu produknya, gue tahu jasanya. Cuman kalau ini kan ya mungkin ada gambarnya ya. Cuman come on man, that's just pictures yang sebenarnya kan sebenarnya lu juga udah pernah jelasin waktu itu kan tentang NFT, konsep NFT itu kan, which is sebenarnya kalau menurut gue untuk para kreator, art creator itu bagus, tapi balik lagi nih karena permainan pom-poman ini nih kalau yang gue lihat, I don't know, it's just like main ke bisnis jadinya kan. Iya kan? Iya, in a way ya. Banyak yang menyalahgunakan gitu juga. Iya, gitu. akhirnya kan kayak begitu. Nah, jadi gini. Misalnya gua mau kripto atau NFT pun lu nggak suggest atau gimana nih untuk situasi sekarang ya? Gue ngomong konteksnya situasi sekarang ya. Jadi kalau untuk kripto dan NFT ya, emang sekarang harganya lagi depress kan ya, lagi turun semua gitu. Dan you're right gitu kalau misalnya mereka tuh nggak ada bentuk fisiknya gitu ya. Karena kan emang dua-duanya tuh virtual gitu ya. Jadi kalau kayak Bitcoin, Ethereum juga itu virtual currency istilahnya, pakai sistem blockchain. Dan kalau NFT itu juga, jadi sebenarnya nih NFT ini ya, mungkin emang identik dengan gambar, tapi kan sebenarnya itu bukan cuma gambar gitu kan. Basically misalnya Bitcoin nih ya, ada 2 Bitcoin ya. 2 Bitcoin ini kita ngeliatnya tuh sama gitu loh, fungible istilahnya, fungible gitu. Jadi gue ngasih lu Bitcoin yang ini sama yang itu sama nih duit nih, ya kan? By the way, oke. Ini gue kasih lu yang ini sama yang ini tuh, lu terima aja gitu, soalnya sama aja. Pokoknya 100.000 sama aja gitu. Gue gini juga sama aja. Nah, tapi kalau NFT tuh beda gitu. Jadi misalnya yang ini ada kubisnya lah atau apa gitu ya, gue kasih lu gini, nggak mau, gue mau yang lain gitu. Gitu aja. Jadi sebenarnya tuh perbedaan NFT dan Bitcoin itu sebenarnya cuman karena NFT itu di setiap unitnya tuh berbeda. Sebenarnya itu aja gitu. Sama-sama aset, sama-sama on the blockchain gitu ya. Tapi kalau NFT itu dia masing-masing tuh beda-beda. Kalau Bitcoin semuanya seragam gitu. Beda-beda karena penampakan gambarnya, wujudnya. Iya, karena wujudnya beda-beda. Jadi ada yang mungkin yang lebih unik atau lebih apa gitu. Jadi sebenarnya itu sama aja gitu. Tapi kalau you're talking about upside ya dari sekarang gitu, emang kalau NFT sih agak susah bilang ya. Gue juga bukan pakar sih gitu. Dan gue juga nggak gitu main sebenarnya ya. Monyet-monyetnya ya gue punya sih monyet satu. Lu ada beli? Ada sih. Apa board ape ya? Enggak, gue nggak beli board ape. Gue beli yang Cyberkong. Oh, Cyberkong. Iya, udah jadi debu sih, tapi ya. Udah jadi debu? Maksudnya jadi debu apa? Udah nggak ada harganya? Mungkin masih ada harga tapi nggak bisa dijual. Jadi sama dengan nggak ada harga ya. Maksudnya nggak ada liquidity gitu. Ya ada harganya, tapi kalau misalnya lu mau jual pun nggak ada yang mau beli, ibaratnya gitu. Iya, ibaratnya gitu. Tapi ya mungkin itu dengan jualan gambar itu adalah cara untuk adoption yang paling gampang ya. Soalnya kan tuh mudah dimengerti ya. Lu tahu kan itu it's easy to understand lah untuk orang-orang gitu. Daripada lu ngejelasin Bitcoin ke mereka, mendingan lu jelasin NFT gitu. Lebih mudah untuk dipahami. Iya, bener. Sebenarnya gue jadi ingat gini loh. Dulu kalau ada yang main nih ya, koleksi kartu basket. Oh iya. Ya kan, kartu basket itu kan ada harganya tuh. Ada yang harganya. Terus sekarang masih ada kan? Masih. Panini. Bukan Panini. Kartu basket apa sih? Upper Deck segala macam. Bukan gitu. Panini ya? Panini stiker kan. Ada sih kartu. Panini tuh yang virtual bukan kayak yang. Panini tuh dulu lebih banyak stiker sih di bola. Tapi kalau ini kartu basket nih dulu pas gue masih koleksi ya, ada misalnya ada beberapa brand merek-mereknya tuh. Misalnya kartu Michael Jordan, Upper Deck atau apa gitu, itu ada harganya. Ada yang harga bisa sampai $2.000, tapi ada juga harganya cuma $10 juga ada. Tapi orang nyimpen itu buat apa ya?
mungkin kalau gue pikir-pikir lagi mirip kayak NFT ya sebenarnya. Lu beli kayak dulu ya, gue beli nih ya, gue beli expect nanti kalau gue jual harganya bisa berkali-kali lipat. Dan dulu ada majalahnya namanya Beckett. Majalah bahas tentang basket, tapi di tengah apa majalahnya itu ada daftar harganya tuh. Jadi emang ada market price-nya gitu ya? Iya, ada market price-nya. Jadi orang tuh patokannya di situ dulu tuh. Itu majalah luar ya, basic anyway ya. Jadi lu bisa lihat nih harga ini, kartu ini dari keluaran merek ini, itu harganya berapa? Patokannya dari situ. Lu bisa jual lebih murah atau mungkin lebih mahal. Itu terserah sih, sebenarnya itu kan balik lagi ke tentang jual beli ya. Memang gue jadi lihatnya NFT mirip-mirip kayak begitu sih. Basically itu kan kartu ya. Betul, digital representation dari itu gitu kali ya. Dan scarcity value juga mirip gitu ya. Jadi kayak misalnya rookie cardnya Kobe Bryant pasti mahal banget kan? Iya, lebih satu karena dia udah nggak ada, kedua karena itu pas dia rookie gitu, sebelum dia terkenal gitu. Jadi benar-benar scarce gitu kan. Nah tapi kalau di NFT juga sama gitu. Jadi misalnya Bored Ape dia bilang cuma 1.000 ya 1.000 aja gitu, nggak nambah lagi gitu. Iya, benar sih. Cuman gue sekarang makin nggak percaya dengan kata-kata this is limited edition. Iya, orang bisa bikin lagi gitu kan. Iya. Air Jordan 1 katanya limited edition. Tapi kalau sekarang gue ke mall ada semua orang jual. Banyak orang pakai Air Jordan 1, iya kan? Udah nggak limited lagi dong sebenarnya kan. Ya. Tapi gini, balik lagi nih ya. Jadi intinya sekarang ini dengan kondisi seperti sekarang, selain tadi investment yang lu bilang ya, yang lu sangat suggest di saham dan bond, di obligasi. Udah tuh, dua itu aja tuh. Selain memang ini ya, lu cari kerjaan tambahan lah ya paling ya, penghasilan tambahan mau nggak mau kan. Lu cari kerjaan yang gajinya naik. Atau kalau nggak pindah kerjaan sih. Atau pindah kerjaan. Jadi lu membesarkan revenue lu, jangan mengecilkan expense ya kan. Expense bikin lu happy kan. Ya belanja gitu. Jadi jangan dikecilin, yang gedein revenue-nya aja. Digedein revenue-nya ya sebenarnya. Atau kalau nggak lu ngirit. Atau jangan ngirit tuh bikin sedih. Oh, frugal living. Ya nggak enak itu. Nggak enak. Iya itu nggak enak. Yes, yang paling gampang sebenarnya ya itu sih, yang paling gampang ya saham dan obligasi. Obligasi juga sebenarnya tuh to be honest nggak gampang juga. Karena obligasi tuh lebih mahal daripada saham, lebih besar size-nya. Jadi misalnya lu mau beli obligasi pemerintah ya, kalau gua nggak salah ingat itu 2 miliar face value-nya. Sekali masukin tuh harus 2 miliar gitu. Tapi kalau lewat bank ya bisa di kayak semacam arisan gitulah. Jadi kayak gue cuma 100 juta aja gitu, itu bisa gitu. Tapi kalau obligasi pemerintah tuh kecil banget gitu. Oke. Jadi mungkin cari corporate. Iya. Oke. Gitu sih. Menarik ya. Cuman tetap aja gue sih ngelihatnya kondisi sekarang ini. Kemarin kan hari Sabtu ya, ini pas lagi kita rekaman ini hari Minggu, jadi Sabtu kemarin nih BBM tepat dinaikkan. Kita mungkin baru bisa lihat ya di minggu depan nih. Mungkin baru akan berasa impactnya ya. Iya, mungkin harga delivery kita naik nih. Iya, bentar lagi delivery naik. Iya, udah pasti. Mungkin gue akan makin mempertimbangkan makan di warteg yang mungkin masih lebih tercapai. Walaupun ya, tapi gue sering makan di warteg sih anyway. Gue masih lebih suka makan di warteg dibanding makan di mall. Tapi ya, tetap aja ya, kita mungkin sekarang lebih tepatnya di survival mode lah ya di sekarang ini. Iya. Karena kita nggak tahu nih sampai kapan nih. Iya pasti. Tapi ya ini semua cycle lah gitu. Dan ya inflasi itu emang perlu gitu. Ya daripada kita ngebebanin subsidi terus kan. Strategi ini juga sih yang tadi gue sempet bilang ya. Kayak harga non subsidi BBM-nya kan malah ada turun sedikit ya. Itu kan emang ngikutin market price kan. Tapi subsidinya dilepas dikit gitu. Jadi agak naik harganya untuk yang subsidi. Jadi mungkin lu bisa pindah ke atas gitu. Ya itu mungkin juga cara-cara negara kita juga survival mode, bukan cuma kita doang gitu. Iya, betul. They also need to reduce expenditure on non-producing sectors gitu. Ya, oke. Oke deh. Mungkin buat Anda yang dengerin atau yang nonton untuk podcast Jam Lembur kali ini, mungkin mudah-mudahan sih kalau dari gue bisa dapat gambaran lah ya tentang what's happen di kenaikan untuk inflasi dan kenaikan harga yang sedang terjadi. Dan mungkin juga advice atau suggestion dari Olive, orang di balik akun Mbak Cumi ini. Mungkin Anda banyak yang kecewa. Kata Olive banyak yang kecewa karena orang di balik akun Mbak Cumi bukan om-om berperut buncit. Tapi harusnya Anda kaget dong. Gue aja kaget, anjir ini orang yang di balik akun Mbak Cumi ternyata wanita ini. Ya.
So kita tutup aja lah ya. Daripada gue juga makin pusing tentang kenaikan harga ini. Ya kita jumpa lagi di podcast Jam Lembur berikutnya. Gue Andri dan Olive yang menggantikan Om Bayu hari ini. Kita jumpa lagi di podcast Jam Lembur episode berikutnya. Bye. Bye.